Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin, saya akan memulai presentasi pada kesempatan kali ini. Saya coba saya dulu nih. Sudah nampak di layar belum ya, Mas ya? Tak tolong. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya muliakan eh, pengampu mata kuliah Bapak Profesor Dr. Haji Suwartono MHum dan juga rekan sejawat Ibu Isnani Praptanti MPD. Izinkan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya persiapkan, yakni berjudul Ekoprofetik sebagai penunjang pembentukan karakter mahasiswa. Ini merupakan bagian dari variabel penelitian akhir saya, insya Allah, untuk disertasi studi S3 saya. Baik, yang pertama berkaitan dengan pendahuluan, di mana krisis lingkungan dan pentingnya integrasi nilai ekologis serta nilai kenabian. Krisis lingkungan yang terjadi saat ini seperti pencemaran, kemudian kerusakan hutan, perubahan iklim, dan menurunnya kualitas sumber daya alam menunjukkan bahwa manusia seringkali memandang alam hanya sebagai objek eksploitasi. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah. Jadi manusia itu memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi ini yang tentunya harus menjaga keseimbangan alam. Nah, keseimbangan alam ini merupakan bagian dari ekoteologi, maka konsep ekoprofetik hadir untuk apa? Sebagai pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai ekologis dengan nilai-nilai kenabian atau biasa disebut dengan profetik itu tadi untuk membentuk karakter manusia yang peduli lingkungan sekaligus memiliki kesadaran spiritual seperti itu. Ini sebagai pendahuluan. Terus kemudian berikutnya pengertian ekoprofetik itu sendiri bahwa integrasi nilai ekologi dengan nilai profetik kenabian dalam kehidupan itu kalau dimulai dari ekoprofetik itu berasal dari dua kata, yakni eko dan profetik gitu. Kalau eko atau ekologi itu adalah ilmu, ya, ilmu yang mempelajari hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Sementara profetik atau profetik adalah nilai-nilai yang bersumber dari ajaran para nabi, terutama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian, ekoprofetik adalah paradigma yang mengintegrasikan kepedulian lingkungan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan tanggung jawab moral sebagaimana diajarkan oleh para nabi. Maka kalau berbicara ekoprofetik ini merupakan satu integrasi yang luar biasa ya, apalagi berkenaan dengan situasi kondisi alam yang banyak sekali terjadi pencemaran, banyak sekali alam atau lingkungan ini terjadi bencana dan seterusnya. Kalau diintegrasikan dengan nilai-nilai ketuhanan dan diimplementasikan dalam bentuk tanggung jawab moral manusia, maka kehidupan akan sangat-sangat nyaman seperti itu. Terus kemudian landasan ekoprofetik dalam Islam, di mana kita tahu yang pertama yakni manusia itu sebagai khalifah.
Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Nah, ketika Allah berfirman demikian, maka ada makna yang terkandung di dalamnya. Maknanya bagaimana? Makna yang pertama, manusia itu diberi amanah untuk mengelola bumi. Jadi kehadiran manusia di dunia ini, kata Allah itu, adalah atau orang diturunkan menjadi khalifah itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengelola bumi, diminta untuk mengelola bumi. Sehingga kita sebagai manusia harus betul-betul mampu atau memahami terkait dengan tugas utama kita sebagai khalifah, yaitu yakni mengelola bumi seperti itu. Kemudian yang kedua, makna yang kedua dari ayat Al-Baqarah ayat 30 ini bahwa bukan sebagai perusak, saudara. Manusia hadir di dunia ini bukan sebagai perusak, tetapi sebagai penjaga dan pemelihara. Namanya penjaga dan pemelihara berarti ya harus titen, gemati, open cara bahasa Jawanya begitu. Nah, sehingga kalau ada kerusakan ya diperbaiki. Ada pengundulan hutan ya reboisasi. Kemudian ada apa namanya banjir ya bagaimana sampah-sampah yang menjadikan banjir itu kita upayakan untuk tidak mengotori sungai sehingga tidak terjadi banjir. Itulah makna daripada manusia hadir di dunia bukan sebagai perusak, tapi pemelihara. Gitu. Nah, kaitannya yang kedua, larangan merusak bumi itu juga termaktub atau difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Artinya apa? Seringkali manusia lupa. Seringkali manusia hilaf. Walaupun kita tahu al-insanu ma'al khotoh. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Akan tetapi ketika kemudian kembali pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56, maka mestinya kita memahami ketika misalkan telah terjadi bencana, kemudian Allah mau perbaiki kembali, ya jangan sampai terjadi bencana kedua kalinya, ketiga kalinya, atau keempat kalinya. Karena jelas di sini bahwa firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf itu, Allah menyatakan ketika bumi sudah diperbaiki, ya jangan dirusak. Begitu. Maka ini ada satu makna yang luar biasa bahwa segala bentuk perusakan lingkungan bertentangan dengan nilai Islam. Perusakan apapun, baik perusakan yang bersifat fisik ya, fisik secara langsung secara sengaja maupun perusakan-perusakan yang diambil dari sebuah kebijakan-kebijakan oleh oleh pimpinan misalkan atau oleh pemerintah yang memang di situ hanya sebuah kebijakan tapi eksekusi perusakannya dilaksanakan oleh tangan-tangan yang lain tapi sama saja itu bagian dari apa namanya perusakan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga mizan atau prinsip keseimbangan. Ini juga Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 7 dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca atau keseimbangan. Ketika Allah meninggikan langit kemudian apa namanya meletakkan neraca atau keseimbangan begitu, maka kita bisa mengambil sebuah makna bahwa alam itu diciptakan dalam keseimbangan yang harus dijaga oleh manusia. Kita bisa bayangkan bahwa alam itu alam itu di dunia alam yang alam baik baik bumi maupun langit itu terjadi keseimbangan yang luar biasa. Planet-planet itu banyak sekali ternyata, tapi ternyata tidak bertabrakan. Ini kan luar biasa. Ini bukti bahwa keseimbangan itu ada. Atau bumi itu bulat, harusnya kita ya muter-muter dan seterusnya. Tapi ternyata kita masih berdiri tegak dan tidak terjadi apa-apa. Nah, ini artinya seimbang. Gambaran logikanya seperti itu. Itu terkait dengan apa namanya landasan ekoprofetik dalam Islam ada tiga itu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai ekoprofetik. Ada berapa ya? Yang pertama adalah nilai tauhid ekologis, di mana di mana alam sebagai ciptaan Allah atau Allah menciptakan alam ini tentunya wajib dijaga dan dilestarikan. Kesadaran bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dihormati dan dijaga. Kesadaran itu harus senantiasa muncul. Kesadaran itu harus terus terpatri dalam otak dan pikiran kita. Nah, dari sini, maka karakter yang harus dibangun itu apa? Yang pertama jelas religius. Ya. Kemudian berikutnya religius bersyukur atas segala apa yang ada.
apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab. Tiga komponen karakter ini dibangun dari tauhid ekologis. Jadi kalau tauhid ekologisnya sudah sangat bagus, maka pasti manusia itu akan memiliki karakter religius, kemudian bersyukur dan bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian berikutnya eh, berkaitan dengan nilai ekoprofetik amanah atau nilai amanah. Lingkungan sebagai titipan Allah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Lingkungan adalah titipan Allah yang harus dikelola dengan baik. Tidak boleh dikelola dengan tidak baik. Nah, kira-kira ketika berbicara lingkungan sebagai titipan Allah yang harus dikelola secara bertanggung jawab, maka karakter yang harus dibangun diantaranya adalah kejujuran. Kejujuran itu harus dibangun. Namanya diberi amanah yang harus jujur. Amanah itu harus bisa apa namanya dipertanggungjawabkan. Maka ketika orang sudah jujur, maka akan berlanjut pada karakter berikutnya bertanggung jawab. Kalau sudah bertanggung jawab, otomatis akan didisiplin. Itu saling berkait itu. Nah, ketika seseorang sudah memahami nilai amanah dimulai dari jujur, maka otomatis bertanggung jawab. Kalau sudah bertanggung jawab, maka menjadi disiplin. Itu nilai amanah. Kemudian berkaitan dengan eh, nilai keadilan ekologis. Nilai keadilan ekologis ini berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara adil bagi generasi kini dan mendatang. Nah, pemanfaatan sumber daya alam itu harus memperhatikan juga hak generasi mendatang. Jadi jangan karena generasi sekarang udah habiskan saja dan seterusnya itu tidak bisa. Karena ketika sudah memperhatikan hak generasi mendatang, maka otomatis kita akan berpikir berkaitan dengan karakter yang harus dibangun. Apa itu? Adil itu kan karena generasi mendatang juga punya hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kemudian selain adil juga bijaksana, tidak serakah, gitu kan? Peduli sosial. Nah, inilah yang kemudian diharapkan nilai keadilan ekologis itu mampu mensejahterakan semuanya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan nilai kemaslahatan. Segala tindakan harus membawa manfaat bagi manusia dan lingkungan. Khairun nas anfa'um linnas. Baik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi orang lain. Dan juga tentunya memberi manfaat bagi lingkungan secara umum, gitu kan. Maka dari nilai kemaslahatan ini, otomatis kita akan apa namanya membawa satu satu kebermaknaan yang berhubungan dengan karakter yang dibangun, yakni peduli. Kalau kemaslahatan berarti kan peduli. Peduli dengan sesama, peduli dengan lingkungan. Kemudian empati. Nah, empati. Inisiatifnya bagus, tidak cuek, kemudian punya hati, dan juga gotong royong. Kebersamaan itu dengan sendirinya akan timbul. Karena kemaslahatan itu tidak mungkin akan bisa diraih manakala orang-orangnya itu tidak memiliki karakter peduli, empati, dan gotong royong. Nah, ini nilai kemaslahatan. Kemudian berikutnya adalah nilai ihsan terhadap alam. Nilai ihsan terhadap alam atau berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup dan lingkungan yang ada di apa namanya dunia ini, maka dari sini kita juga bisa belajar bagaimana karakter itu harus kemudian terbangun pada diri seorang siswa atau mahasiswa itu atau manusia pada umumnya yang berkenaan dengan kasih sayang. Kasih sayang itu diawali dari berbuat baik. Jadi kalau misalkan orang berbuat baik kepada kita, maka timbullah di hati kita kasih sayang kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Kita berbuat baik kepada orang lain, maka otomatis akan timbul kasih sayang dari orang yang kemudian kita kita beri satu perbuatan yang baik, merasakan kebaikan kita, mereka akan sayang kepada kita. Tidak sebaliknya, membuat orang menjadi sakit, maka otomatis bukan kasih sayang kita dapatkan, tapi malah doa-doa dari orang-orang yang kita zalimi ini kan sangat berbahaya. Ini kaitannya ihsan terhadap alam. Termasuk kepedulian terhadap tumbuh-tumbuhan dan seterusnya itu apa namanya bunga-bunga dan seterusnya atau tanaman apalah yang ada di sekitar kita di lingkungan kita ini juga bagian dari
wujud kasih sayang nyata manusia terhadap alam, termasuk munculnya kepedulian itu diawali dari situ. Misalkan ada tanaman yang hampir kering kita siram itu juga bagian dari kepedulian. Nah, tidak hanya kepada manusia kan ya. Kemudian kepedulian terhadap hewan. Kita melihat ada hewan yang sedang kelaparan kita beri makan, kucing kelaparan kita beri makan itu juga kepedulian, kasih sayang. Dan yang tidak kalah penting lagi, ihsan terhadap alam berikutnya adalah toleransi. Mencoba untuk memahami, mengerti bahwa tiap-tiap makhluk Allah itu berbeda-beda. Manusia diberi akal, hewan tidak. Maka ada sisi toleransi di sana. Oh iya wajar hewan. Tapi kalau manusia karakternya seperti hewan, nah ini ya. Ini dipertanyakan terkait dengan apa namanya ihsan, ihsan yang harus dipunyai itu. Terus kemudian berikutnya urgensi ekoprofetik bagi mahasiswa. Mahasiswa itu agen perubahan, agen of change dalam pembangunan berkelanjutan kan seperti itu. Ini memiliki peran yang sangat strategis. Dalam peran strategis di mana, Mas Fau? Peran strategis dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan. Ah, dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan. Nah, alasan pentingnya ekoprofetik bagi mahasiswa itu seperti apa? Yang pertama jelas ini akan meningkatkan kesadaran lingkungan. Terus kemudian membentuk karakter peduli dan bertanggung jawab. Ya, membentuk karakter yang peduli dan bertanggung jawab. Sehingga apapun yang ditugaskan kepada mahasiswa, dia akan apa namanya bisa merespon secara baik, kemudian bertanggung jawab dan mampu melaksanakan secara baik. Kemudian ketika ada temannya yang kesusahan, peduli itu kemudian muncul gitu. Bahkan tidak hanya sama manusia, melihat situasi kondisi di lingkungan yang kotor, segera ambil sapu dan kemudian menyapu. Ketika di kampus, ruangan masih listrik masih belum padam, sementara kuliah sudah selesai, sudah sore, dengan sendirinya kepedulian itu muncul, mematikan kipas angin, mematikan lampu, baru menutup pintu dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian menumbuhkan etika dalam penggunaan sumber daya alam tadi. Lewat lagi ke toilet, ada air yang kerannya membuka, tutup segera. Wah, ini kan keren sekali. Ya, kemudian mengembangkan kepemimpinan yang berwawasan lingkungan. Jadi bagaimana kepemimpinan itu bisa menunjukkan kepedulian lingkungan secara baik sehingga lingkungan itu akan peduli terhadap kita atau pada manusia. Kemudian berikutnya menanamkan nilai-nilai spiritual dalam aktivitas akademik. Nilai spiritual itu terbangun begitu dengan baik dan keren begitu ya. Karena memang tidak hanya mengedepankan persoalan kemampuan intelektual semata, tapi juga memiliki nilai-nilai spiritual. Pintar karena Allah, peduli karena Allah, gotong royong karena Allah, kasih sayang karena Allah. Itu kan sangat indah sekali. Nah, kemudian karakter yang dibentuk ya, karakter yang dibentuk itu yang seperti apa ya, berkaitan dengan eh, karakter mahasiswa yang dibangun melalui ekoprofetik itu misalkan kalau nilai ekoprofetik itu kan yang tadi sudah saya paparkan ya, misalnya di antaranya tauhid, kemudian amanah, keadilan, kemaslahatan, ihsan, khalifah, mizan. Nah, karakter yang terbentuk itu yang seperti apa sih? Kalau tauhid ya pasti dia akan menjadi seorang mahasiswa yang religius dan bersyukur. Kemudian kalau amanah itu misalkan mahasiswa menjadi jauh lebih bertanggung jawab. Kalau berkaitan dengan nilai ekoprofetik keadilan, mahasiswa akan menjadi manusia yang bijaksana dan adil. Kemudian kalau nilai ekoprofetik kemaslahatan, mahasiswa lebih peduli sosial. Ihsan, empati, dan kasih sayang. Khalifah, jelas kepemimpinan. Dan mizan, ya seimbang dalam membawa prinsip-prinsip kehidupan seperti itu. Kemudian implementasi di perguruan tinggi begitu ya. Misalkan dalam dalam pembelajaran misalkan ya, dalam pembelajaran itu kan ada namanya integrasi isu lingkungan dalam mata kuliah misalkan itu diintegrasikan dalam mata kuliah. Ya. Kemudian diskusi tentang etika lingkungan dalam perspektif Islam itu juga harus sering didiskusikan
Sehingga kemudian integrasi Islam dan ilmu pengetahuannya itu masuk di dalamnya dan mempengaruhi pola pikir, pemahaman terhadap mahasiswa kita agar mereka lebih peduli terhadap lingkungan, memiliki etika yang bagus, tapi dalam konsep perspektif Islam. Dan juga tentunya eh, aktivitas lain seperti Green Campus, pengurangan sampah plastik, konservasi energi, dan penghijauan itu juga bagian dari implementasi di dalam kampus itu. Atau kampus, istilahnya apa ya? Program kampus hijau atau Green Campus, pengurangan penggunaan plastik, apa namanya, penanaman pohon, pengelolaan sampah berbasis daur ulang dan sebagainya. Nah, kalau implementasi dalam pembelajaran yang tadi saya sampaikan itu ya, integrasi integrasi isu itu harus ya di dalam mata kuliah, terutama ajak mereka untuk lebih fokus ke persoalan yang memang banyak dilakukan oleh dosen, dalam hal ini adalah penelitian. Kemudian berikutnya berkaitan sebelum ke tantangan ya, sebelum ke tantangan dalam kehidupan mahasiswa itu kan mestinya kan juga harus dipahamkan pada persoalan yang berhubungan dengan hemat energi dan air, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan transportasi ramah lingkungan, tidak harus selalu menggunakan motor atau mobil ketika kosnya dekat bisa jalan atau bahkan menggunakan sepeda, menjadi teladan dalam perilaku peduli lingkungan. Itu hal-hal yang saya kira harus ditanamkan pada diri mahasiswa. Sehingga kajian ekoprofetik ini sangat penting ya, terutama eh, apa namanya berkaitan dengan karya yang dibangun dari karya sastra melalui kajian ekoprofetik ini. Kemudian berikutnya tantangan implementasi ekoprofetik, budaya konsumtif, ya. Kemudian rendahnya kesadaran lingkungan dan kurangnya keteladanan. Bahkan terjadi lemahnya integrasi nilai agama dan lingkungan dalam pendidikan itu juga bagian dari tantangan yang harus dihadapi. Nah, strateginya bagaimana? Strategi penguatan karakter mahasiswa berbasis ekoprofetik, ya tentu ada namanya strategi edukasi. Nah, kalau strategi edukasi itu, ini berkaitan dengan misalkan integrasi kurikulum berbasis lingkungan. Ini kebijakan diambil oleh para pimpinan. Penguatan literasi ekologis, itu strategi edukatif. Kemudian kalau strategi kultural, membangun budaya kampus hijau. Kemudian gerakan peduli lingkungan, gitu ya. Itu bagian dari strategi kultural. Kemudian strategi spiritual. Strategi spiritual itu kajian ayat-ayat kauniyah. Kajian ayat-ayat kauniyah juga harus sering dilakukan. Termasuk di dalamnya ada refleksi hubungan manusia dengan alam. Refleksi hubungan manusia dengan alam itu bagian dari penguatan bagaimana kemudian karakter manusia itu semakin kuat, semakin mantap seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan strategi sosial, maka pengabdian masyarakat berbasis lingkungan ini juga penting. Dan saya kira ini pelibatannya bisa melalui ajuan pengabdian secara pendampingan atau menjadi bagian dari pengabdian dosen atau barangkali mahasiswa itu mengajukan sendiri terkait dengan program pengabdian ini, tapi berbasis lingkungan. Kemudian berikutnya program konservasi bersama masyarakat. Jadi ketika masyarakat dihadapkan pada persoalan-persoalan lingkungan yang tercemar, maka mahasiswa hadir di sana untuk support dan membantu. Kalau studi kasusnya misalkan program penanaman pohon dan gerakan bebas plastik, misalkan contohnya seperti itu. Nah, perannya di mana mahasiswa menjadi pelopor perubahan perilaku ramah lingkungan di masyarakat yang tadinya masyarakat tidak gemar menjaga kebersihan. Nah, ini mahasiswa ada apa namanya hadir di sana. Kemudian refleksi menjaga lingkungan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab khalifah. Sebagaimana kita tahu bahwa hadirnya manusia itu selain menjadi Abdullah juga menjadi khalifah. Dan yang terakhir, kesimpulan bahwa ekoprofetik ini merupakan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai ekologis dengan nilai-nilai kenabian dalam Islam. Nah, konsep ini sangat relevan untuk membentuk karakter mahasiswa yang religius, kemudian bertanggung jawab, peduli lingkungan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Nah, melalui penguatan nilai-nilai ekoprofetik tadi, mahasiswa tidak hanya menjadi insan akademis yang cukup hanya cerdas, tidak, ya, akan tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menjaga kelestarian lingkungan sebagai wujud pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.
Karena moto daripada ekoprofetik itu sendiri adalah menjaga alam adalah bagian dari ibadah, merawat lingkungan adalah wujud penghambaan, dan melestarikan bumi adalah tanggung jawab sebagai khalifah. Dan ini akan nantinya ke depan insya Allah akan coba saya kaji lebih mendalam terkait dengan kajian ekoprofetik pada novel-novelnya Ahmad Tohari, dan mudah-mudahan nanti akan bisa menemukan satu temuan yang baik ya, yang bisa memberikan manfaat untuk para mahasiswa secara khusus ataupun masyarakat secara umum. Saya kira demikian yang bisa saya paparkan, Prof. Ton dan juga Bu Is. Mudah-mudahan nanti akan ada masukan untuk saya. Sementara saya berbicara secara umum dulu terkait dengan uh, ekoprofetik ini, uh, terutama untuk membentuk mahasiswa yang berkarakter. Saya belum menyinggung banyak tentang karya-karya Ahmad Tohari yang nanti tentunya akan menjadi bagian penting di dalam kajian ekoprofetik di karya-karyanya beliau. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.